Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ridho Rahman, di pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, materi ini merupakan materi yang ketiga pada materi IPS di kelas 7. Seperti itu. Oke, untuk pertemuan kita pada kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya kita sudah belajar, sama-sama belajar mengenai kebutuhan dari ekonomi. Kita sudah belajar tentang pengantar ilmu ekonomi, ternyata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos, seperti itu. Dan kita sudah mempelajari tentang kebutuhan manusia berdasarkan karakter-karakternya ya, penggolongan kebutuhan manusia. Nah, selain mempelajari penggolongan kebutuhan manusia, kita juga sudah belajar penggolongan dari alat pemuas kebutuhan. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai kelangkaan atau bisa kita Inggriskan ya menjadi scarcity. Nah, by the way, kalian tahu nggak sih apa sih tuh kelangkaan atau scarcity di sini? Oke, mungkin kalau kita bicara tentang kelangkaan, kelangkaan di sini itu merupakan suatu keadaan di mana tidak adanya keseimbangan. Sedang tidak terjadi keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan alat pemuas yang tersedia di pasar. Seperti itu. Maka terciptalah kelangkaan di sini. Oke, mungkin kalau misalkan kelangkaan yang baru-baru ini terjadi itu ketika awal terjadinya wabah COVID-19 di Indonesia. Oke, kita sama-sama tahu bahwa terjadi beberapa komoditas tertentu yang mengalami kelangkaan seperti masker medis, terus ada juga hand sanitizer dan lain-lainnya. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi kelangkaan pada beberapa komoditas tersebut? Itu disebabkan karena adanya ketidakseimbangan. Kebutuhan manusia akan dua barang tersebut itu meningkat tajam ketimbang produsen menghasilkan kedua barang tersebut. Seperti itu. Misalkan, produsen itu hanya mampu memproduksi 5 barang, tetapi para konsumen itu membutuhkan 10 barang. Nah, otomatis kan masih minus 5. Nah, minus 5 di sinilah yang disebut dengan kelangkaannya. Seperti itu. Nah, terdapat beberapa faktor nih yang menyebabkan terjadinya kelangkaan di sini atau scarcity-nya di sini. Seperti itu. Yang pertama itu adalah adanya keterbatasan sumber daya alam. Kayak pemuas kebutuhan manusia. Oke, mungkin kalau kalian belajar waktu SD, itu ada namanya sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, contoh dari SDA yang tidak dapat diperbaharui, yang menjadi kelangkaan pada saat ini itu merupakan minyak tanah. Oke, mungkin waktu saya masih SD, orang tua saya itu ketika masak itu masih menggunakan kompor minyak. Oke, karena kuantitas akan minyak tanah di sini itu semakin lama semakin berkurang, otomatis terjadilah kelangkaan di sini, seperti itu. Mungkin nanti kalian bisa searching-searching ya di Google terkait kelangkaan dari minyak tanahnya di sini, seperti itu. Maka pemerintah itu melakukan change dari minyak tanah menuju ke gas, seperti itu. Nah, itu kan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaannya di sini, yaitu terbatasnya sumber daya alam yang dimiliki oleh sebuah negara. Nah, yang kedua itu adalah rusaknya sumber daya alam yang disebabkan karena ulah tangan manusianya itu sendiri. Seperti itu. Karena kita nggak aware dengan lingkungan sekitar, kita sifatnya itu serakah ya terhadap sebuah sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan di sini. Oke, selain itu adanya terbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam. Nah, mungkin ini berkaitan juga dengan kualitas dari sumber daya manusia yang ada di Indonesia atau di wilayah tersebut, seperti itu. Oke,
semakin rendah kualitas manusianya atau kualitas SDM-nya, otomatis semakin tidak bisa menguasai kekayaan alam yang dimilikinya, seperti itu. Sebanyak apapun kekayaan alam yang dimiliki oleh sebuah wilayah, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan atau kualitas dari SDM-nya, itu nggak akan berjalan secara maksimal, seperti itu. Ini saya nggak mau membandingkan, tapi kita kasih contoh, misalkan kayak negara Singapura, negara tetangga Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, jauh banget ya tingkat kekayaan alamnya. Kayak kekayaan alam Indonesia jauh lebih banyak daripada Singapura. Tetapi berbanding terbalik dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh kedua negara tersebut. Kualitas sumber daya manusia di negara Singapura lebih tinggi kualitasnya daripada Indonesia. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan sebanyak apapun sumber daya alam yang dimiliki oleh sebuah wilayah, tetapi tidak diikuti juga nih oleh peningkatan kualitas SDM-nya, itu akan menyebabkan kelangkaan juga di sini. Seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah kebutuhan manusia yang meningkat lebih tajam daripada yang tadi alat pemuasnya. Nah, ini yang kita alami ketika awal terjadinya wabah COVID-19 di Indonesia ya. Banyak orang-orang yang melakukan panic buying terhadap sebuah komoditas tertentu karena takut tertular dengan virus COVID-19 dan lain-lainnya. Sehingga ketika bulan Maret atau bulan April itu benar-benar sedang mengalami kelangkaan terhadap kedua barang tersebut ya. Masker medis dan hand sanitizer, seperti itu. Nah, gimana caranya agar kita bisa tetap survive, tetap bertahan hidup ketika terjadinya kelangkaan di sini? Oke, mungkin kita bersyukur diciptakan sebagai manusia ya yang memiliki pikiran yang sangat-sangat luar biasa banget seperti itu. Nah, karena adanya kelangkaan di sini, maka seorang produsen itu bisa memutar otaknya atau seorang konsumen ini bisa memutar otaknya gimana caranya agar kebutuhan A itu bisa terpenuhi ketika terjadinya kelangkaan. Oke, mungkin tadi ketika terjadinya kelangkaan terhadap masker medis ataupun hand sanitizer, maka seorang konsumen ini bisa melakukan bisa membuat seperti itu, bahkan bisa menjual kepada masyarakat lainnya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa cara kita untuk mengatasi terjadinya kelangkaan. Yang pertama itu adalah kita harus mengefisiensikan seefisien mungkin gitu penggunaan dari sumber daya alam yang kita gunakan seperti itu. Contohnya itu apa? Contohnya itu adalah seperti penggunaan kendaraan bermotor. Mungkin kalau kalian lagi mau jajan di minimarket atau di supermarket yang jaraknya itu tidak terlalu jauh dari tempat tinggal kalian, sebaiknya ya, itu kalian perginya atau mobilitasnya menggunakan jalan kaki atau enggak naik sepeda agar lebih sehat daripada kalian harus menggunakan kendaraan bermotor kalian seperti itu. Sehingga kalian bisa lebih bijak seperti itu dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya alam. Oke, yang kedua itu adalah penggunaan teknologi dalam produksi. Nah, otomatis teknologi di sini itu kan akan mempengaruhi terhadap tingkat output atau tingkat hasilnya seperti itu. Semakin canggih teknologi yang digunakan, maka semakin banyak barang atau semakin banyak output yang akan dihasilkan. Seperti itu. Ibarat kata kayak gini deh. Kalian punya HP pasti kan? Ketika kita menggunakan HP di tahun 2000-an dengan HP di tahun sekarang, otomatis kualitas kualitas penggunaannya itu kan akan berbeda banget. Mungkin kalau kalian menggunakan HP tahun 2000-an di tahun sekarang, itu kan pasti udah gak up to date seperti itu. Nah, sama halnya dengan teknologi di sini. Nah, ketika kalian itu menggunakan teknologi yang paling terbaru, otomatis itu setidaknya bisa meningkatkan output yang akan dihasilkan. Nah, dan yang terakhir itu adalah kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar bisa dinikmati oleh generasi-generasi
di bawah kita. Seperti itu. Oke, dari konsep kelangkaan di sini atau scarcity di sini ada yang mau ditanyakan? Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini bisa dipahami ya. Tapi kalau misalkan kalian masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group ya, di kelas kalian masing-masing. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang masalah pokok ekonomi. Apa sih masalah pokok ekonomi? Nah, yang tadi udah kita jelaskan bahwa inti masalah ekonomi itu bicara yang tadi, yaitu kelangkaan atau scarcity-nya. Nah, mungkin kalian bisa lihat di sebelah kanan, ini ada beberapa krisis pangan akibat adanya virus COVID-19 di Indonesia. Seperti itu. Di sini ada beberapa defisit bahan pangan. Oke, defisit itu apa? Defisit di sini artinya adalah kekurangan. Seperti itu. Oke, bawang putih di sini itu 31 provinsi mengalami kekurangan dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini adalah komoditas dari kebutuhan kebutuhan sehari-hari ya mungkin ya bagi manusia. Nah, seperti inilah terjadi ketika di era COVID-19 seperti ini. Nah, tadi inti masalah dari ekonomi itu adalah tentang kelangkaan seperti itu. Oke, jadi kelangkaan di sini itu adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan alat pemuasnya. Kebutuhan di sini berarti permintaannya, sedangkan alat pemuas itu adalah penawarannya. Seperti itu. Nah, di sini terdapat dua macam masalah pokok ekonomi, yaitu ada yang klasik, ada yang modern. Oke, mungkin kalau misalkan masalah pokok ekonomi yang klasik itu pasti bicara tentang gimana cara memproduksinya, gimana cara menyalurkan barangnya atau distribusinya, dan gimana cara untuk seseorang itu mengonsumsi barang tersebut. Nah, itu adalah permasalahan-permasalahan ekonomi klasiknya. Jadinya diingat-ingat ya, kalau masalah pokok ekonomi klasik itu terdiri dari 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, selanjutnya ada masalah pokok ekonomi modern. Berarti yang udah kekinian ya. Oke, kalau di masalah pokok ekonomi modern itu terdiri dari what. Oke, what artinya apa? Ya apa aja artinya ya. What di sini artinya adalah apa, barang apa yang akan diproduksi oleh seorang produsen dan berapa banyak barang yang akan diproduksi. Itu arti dari what. Barang apa dan berapa banyak. Seperti itu. Yang kedua itu adalah how. Bagaimana seorang produsen itu memproduksi barang tersebut. Seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah for whom. Untuk siapa sih barang tersebut itu diproduksi. Apakah untuk anak-anak, apakah untuk orang dewasa, ataupun yang lainnya. Seperti itu. Jadinya itulah permasalahan pokok ekonomi, baik itu yang di klasik ataupun yang di modern. Seperti itu. Oke, sampai di sini ya, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita akan masuk ke materi yang terakhir untuk hari ini, yaitu tentang motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Oke, motif. Apa sih motif? Oke, motif di sini itu adalah motif itu kan masih sebelum kejadian ya. Kayak misalkan misalnya kayak kasus pembunuhan. Apa sih motif seseorang itu melakukan pembunuhan? Oke, ternyata didalangi oleh ini, rasa tidak suka terhadap orang tersebut, maka dilakukanlah pembunuhan misalkan. Berarti motif di sini itu adalah yang melatar belakangi. Seperti itu. Yang melatar belakangi atau keinginan seseorang untuk melakukan sebuah kegiatan. Seperti itu. Masih angan-angan lah, itu yang dimaksud dengan motifnya di sini. Berarti kalau kita tambahkan motif ekonomi, berarti latar belakang atau keinginan seseorang untuk melakukan tindakan atau kegiatan ekonominya. Seperti itu. Nah, itu arti dari motif ekonomi. Nah, selanjutnya ada prinsip dari ekonomi. Oke, kalau prinsip ekonomi, saya di sini akan membedakan menjadi 2 macam. Oke, yang di atas coba kita lihat itu gambar apa sih? Oke, yang di atas itu bicara ada gambar
truk molen, ya kan ya. Ada mungkin itu kayak industri-industri seperti itu ya. Nah, makanya yang di atas itu kita bicara tentang sisi produsennya. Masih ingat kan produsen itu artinya apa? Oke, produsen itu adalah seseorang yang melakukan ya, seseorang yang melakukan kegiatan produksi seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau kalian sebagai seorang penjual, kira-kira mau dapat untung yang besar atau untung yang kecil sih? Oke, pasti jawabannya adalah ingin mendapatkan keuntungan yang besar banget. Seperti itu. Nah, kalau kalian itu ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, maka kalian itu harus mengeluarkan biaya produksi atau mengeluarkan biaya sejumlah tertentunya. Oke, tertentu di sini berarti nggak bisa minimal, nggak bisa maksimal, intinya tertentu aja. Seperti itu. Ibarat kata kayak kalian mau dapat uang berapa miliar atau berapa juta nih omsetnya. Tapi kalian mau menggunakan bahan-bahan yang berkualitas rendah, ya itu juga nggak bisa. Seperti itu. Mana ada sih orang yang menggunakan kualitas rendah mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu. Nah, sedangkan di gambar bawah itu ada seseorang yang sedang mengkonsumsi apel. Oke, mungkin ini terinspirasi dari handphone iPhone ya. Apel yang sudah digigit seperti itu. Oke, kalau di bagian bawah itu kita melihatnya dari sisi konsumen, dari sisi pembelinya. Nah, sekarang saya tanya ke kalian. Ketika kalian sebagai seorang konsumen, kalian mau membeli barang nih. Ketika kalian mau membeli barang, kalian mau beli dengan harga yang murah atau harga yang mahal? Pasti dengan harga yang murah ya kan? Kalau misalkan ada diskon nih, apalagi kemarin ya, bulan kemarin baru Harbolnas 12.12. Kayak langsung tuh pada beli pada ngecek aplikasi itu ya, apa namanya? E-commerce-nya seperti itu. Ngecekin, ngecek out, kayak check out doang tapi tanpa membelinya ya. Seperti itu kan lagi banyak diskon-diskon atau potongan-potongan. Oke, balik lagi ke sini, ketika seorang konsumen itu ingin mengeluarkan biaya serendah-rendahnya, otomatis dia akan mendapatkan hasil tertentu. Contohnya apa? Contohnya seperti ini deh. Ketika kalian ingin membeli HP baru, oke, ketika kalian mau beli HP baru, budget kalian itu hanya ada 2 juta atau 3 juta. Oke, ketika kalian memiliki budget 2 sampai 3 juta, apakah bisa untuk membeli HP iPhone? Ya tentu jawabannya tidak. Seperti itu. Mungkin dapat ya, tetapi dengan kualitas yang rendah. Biasanya HP second-nya seperti itu. Dan jarang juga ya HP second iPhone di kisaran 2 sampai 3 juta. Biasanya masih di atas 2 sampai 3 juta seperti itu. Nah, makanya tadi ketika kalian itu ingin mengeluarkan biaya dengan serendah mungkin, maka kalian akan mendapatkan hasil tertentunya. Seperti itu. Paham? Semoga paham ya apa yang saya jelaskan. Oke, selanjutnya ini adalah tadi kita udah belajar tentang motif dan kita udah belajar tentang prinsip ekonomi. So, untuk kayaknya ini slide yang terakhir. Ya, slide yang terakhir. Kita akan belajar mengenai tindakan ekonomi. Oke, kalau tindakan, kira-kira udah dilakukan atau belum ya? Oke, pasti jawabannya adalah udah dilakukan ya, atau saat dilakukan, atau sedang dilakukan. Jadi, tindakan ekonomi itu adalah kegiatan, oke, atau tindakan seseorang yang melakukan ya kegiatan ekonominya seperti itu. Misalnya, ketika kalian lapar, berarti kalian akan makan. Nah, proses makan di sini itu merupakan tindakan dari ekonomi. Berupa apa tindakannya? Ada yang tahu nggak? Pintar. Makan itu merupakan salah satu tindakan ekonomi yang konsumsi. Seperti itu. Oke, jadinya tindakan ekonomi di sini itu terdiri dari 3 hal ya, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Seperti itu. Nah, jadinya kalian jangan sampai ketukar nih. Ada namanya produksi, ada namanya produsen.
Ada namanya distribusi, ada namanya distributor. Ada namanya konsumsi, ada namanya konsumen. Jangan sampai ketukar. Kalau akhirannya itu adalah men, kayak produsen, konsumen, distributor, nah itu merupakan orangnya yang melakukan ya, orangnya. Tapi kalau misalkan produksi, distribusi, konsumsi itu merupakan tindakannya. Jadi tolong dibedakan antara tindakan dengan orang yang melakukan tindakannya. Seperti itu. Oke, selesai dari kegiatan atau dari pembahasan materi kita pada hari ini. Bagi kalian yang masih ada yang belum paham mengenai penjelasan yang udah saya sampaikan melalui video pembelajaran ini, silakan kalian tanyakan melalui WhatsApp grup kalian masing-masing. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dari pertemuan kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan pada diri saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.